opini saya karena saya prihatin terhadap anak didik kita, sumber daya manusia kita yang terkesan diberikan policy yang coba-coba. Untuk anak kok coba-coba. Apa jadinya negara ini? Apa jadinya SDM kita tahun 2045 kalau penanganannya seperti ini? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya awalnya tidak mau berkomentar karena saya pikir beliau sudah mempunyai landasan kajian akademis atau saintifik atau kajian-kajian data yang akurat sehingga beliau memutuskan kebijakan yang cukup kontroversial tersebut. Provinsi NTT dalam Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia memang cukup memprihatinkan. IPM di NTT peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Memang rendah sekali. Mungkin ini yang menjadi trigger dari Pak Gubernur Victor untuk membuat kebijakan. Pertanyaannya sekarang, efektif atau tidak? Dasar berpikirnya apa? Masukan yang diterima Pak Victor sebagai gubernur apa? Jangan hanya sekedar iseng coba-coba. Karena dampaknya kalau pejabat publik membuat kebijakan, itu dampaknya itu ke rakyat, ke anak didik kita. Kalau kita lihat di gambar-gambar video itu, jam 5.30 di Kupang itu pun masih gelap. Rata-rata matahari mulai muncul itu jam 6 pagi ke atas. Jadi kebijakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Victor Bungtilu Leskodat, memutuskan jam awal kegiatan belajar mengajar atau KBM siswa setingkat SMA di Kupang NTT jam 05.00 WITA, kemudian direvisi menjadi jam 05.30 WITA. Kebijakan ini dituding tanpa kajian akademis dan terkesan coba-coba. Lalu mengapa Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek seolah tak berdaya menghadapi kepala daerah yang membuat kebijakan seperti itu? apakah ini efektif? Apakah untuk meningkatkan kedisiplinan dan etos siswa harus dengan cara disuruh sekolah jam 5 pagi seperti ini? Saya tidak tahu. Mendapatkan suguhan berita yang menghebohkan. Salah satunya datang dari timur, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Provinsi NTT Victor B. Leskodat membuat gebrakan kebijakan tentang awal masuk anak sekolah, khususnya di SMA. Awalnya ditetapkan SMA di Kupang dan sekitarnya masuk sekolah jam 5 pagi waktu Indonesia bagian timur. Artinya kalau di Jakarta atau di waktu Indonesia bagian barat ini masih jam 3 pagi. Polisi ini cukup menghebohkan, luar biasa menghebohkan di dunia pendidikan, dan seluruh anak bangsa tergagap-gagap bagaimana mungkin anak-anak kita harus bangun jam 3 pagi, mempersiapkan diri, jam 4 persiapan dan sebagainya, kemudian jam 5 berangkat. Tidak lebih dari hitungan hari, kemudian kebijakan itu direvisi kembali, diundur menjadi jam 5.30 dan hanya untuk kelas 12 SMA, artinya kelas 3 SMA. Saya berpikir landasan berpikir dari Pak Gubernur apa ya? Jangan malah di-pressure, stres jadinya. Kurangi mata pelajaran yang tidak penting. Fokuskan mempersiapkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, ke universitas atau akademi. Dan itu membutuhkan kesiapan fisik yang kuat. Kalau tidurnya menurut Pak Victor 6 jam saja,
bagaimana kita mengharapkan IPM di NTT akan naik. Jadi Pak Victor selayaknya mendengarkan opini dari berbagai pihak, terutama para ahli di bidang pendidikan. Jangan membuat kebijakan yang coba-coba dan asal-asalan dan hanya emosional semata. Berikutnya saya mengkritisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Mas Menteri Nadiem Makarim. Entah saya belum baca atau apa, tapi saya tidak mendengar, melihat, membaca komentar dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek terkait dengan policy jam awal sekolah jam 5.30 di Provinsi NTT. Saya menunggu komentar dari beberapa ahli pendidikan sebetulnya. Meskipun sudah ada banyak tolakan termasuk dari kelompok-kelompok tertentu, komunitas organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan di Kupang dan sekitarnya. Bahkan DPRD-nya pun menolak kebijakan itu. Artinya saya bisa menyatakan bahwa kebijakan dari Gubernur NTT Victor B. Laiskodat ini kebijakan yang asal-asalan dan coba-coba semata. Sebagai contoh, saya membaca pada saat Pak Gubernur ditanya oleh wartawan dasar hukumnya apa, bukannya pertanyaan itu dijawab oleh Pak Victor, justru dia marah, bahkan wartawan akan dicelupkan di kolam katanya begitu. Ini bukan jawaban yang bijak seorang pemimpin, Pak Victor. Harusnya dijelaskan kepada wartawan apa dasar pemikirannya, landasan hukumnya apa, dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak meyakini kebijakan Gubernur NTT ini akan efektif. Bukan begitu caranya. Menurut saya harusnya kelas 3 SMA atau kelas 12 ini justru diberikan waktu yang agak longgar sehingga mereka-mereka ini bisa mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk pada pemaksaan pemakaian jilbab di berbagai sekolah SMP SMA. Mas Menteri pun juga tidak berdaya. Saya melihat undang-undang pendidikan seperti ini itu menyandera Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Akhirnya kita tidak akan dapat membentuk manusia Indonesia yang punya standar nasional, karena kewenangannya itu sudah dipecah-pecah seperti itu. Mudah-mudahan Komisi 10 DPR RI, kemudian pemerintah, Menko PMK maupun Presiden serta Menteri Nadiem bisa melakukan dialog untuk membahas hal ini. Apakah akan diteruskan pola seperti ini, dan kalaupun hasilnya seperti ini, akhirnya program-program menteri bisa mentah semua di lapangan. Karena program sebagus apa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu tergantung dari gubernur, wali kota, dan bupati apakah selaras inline dengan program mereka. Saya belum pernah mendengar sekalipun komentar atau tanggapan Mas Menteri dalam hal ini, termasuk dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya juga belum lihat. Nah, saya akhirnya berprasangka ini karena undang-undang pendidikan kita menyandera Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Karena apa? Dalam undang-undang disampaikan bahwa kewenangan SMA itu di tangan gubernur, sedangkan SMP ke bawah itu di tangan bupati wali kota. Ini yang menyebabkan kewenangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek diamputasi dan menteri menjadi mandul. Ini menurut saya keanehan. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi DPR maupun pemerintah. Apakah kebijakan bahwa
SMA itu di bawah kendali sepenuhnya dari gubernur, kemudian SMP ke bawah di bawah kendali bupati wali kota, akan diteruskan. Yang terjadi, negara di tingkat pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi sampai di pendidikan dasar. Saya punya banyak contoh. Salah satunya pada saat ada masalah penerimaan siswa baru di Jakarta pun Mas Menteri tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah setempat.